Halo rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini kita akan memasuki bab baru untuk praktikum simulasi proses, yaitu Basic Process Control Unit bagian yang kedua mengenai temperatur kontrol. Jadi kalau di BPCU kemarin kita sudah belajar tentang level control, di BPCU yang kedua ini kita akan mempelajari tentang temperatur kontrol atau pengendali suhu, masih menggunakan alat yang sama. Kalau di BPCU 1 kita menggunakan large process vessel. Nah, kalau di BPCU 2 ini kalau di BPCU yang kedua ini atau temperatur kontrol ini kita akan menggunakan small process vessel. Capaian pembelajaran untuk BPCU 2 atau temperatur kontrol ini ada 3 ya capaian pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui sistem pengendalian proses dengan temperatur kontrol. Kalau di BPCU 1 kemarin tentang level, kalau di BPCU 2 ini tentang temperatur kontrol. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh perubahan bukaan hot pump dan juga PSV terhadap keseluruhan proses pengendalian suhu. Dan yang ketiga, capaian pembelajaran yang terakhir adalah kalian mampu menganalisa sistem pengendalian proses yang aman dan ekonomis. Cara analisanya sama seperti di BPCU 1, kalian harus mengamati data pengamatan, dicocokkan dengan prosedur percobaan atau yang kalian lakukan selama praktikum. Nah, dari sana nanti kalian bisa mengetahui bagaimana pengaruh bukaan hot pump, bagaimana pengaruh perubahan PSV terhadap proses pengendalian yang sedang terjadi, lalu apakah set point-nya tercapai, berapa lama waktu set point tercapai, bagaimana respon terhadap disturbance. Nah, nanti semua aspek itu bisa kalian lihat di data pengamatan. Berikut ini adalah gambaran alat yang nanti kita gunakan selama melakukan praktikum BPCU 2 atau temperatur kontrol. Kalau di BPCU 1, kalian menggunakan large process vessel yang besar ini. Nah, kalau di BPCU 2 kita akan ganti, kita menggunakan small process vessel. Di mana di dalam small process vessel ini terdapat 3 bacaan suhu, ada T1, ada T2, dan juga ada T3. T1 itu adalah suhu di dalam small process vessel. Kemudian T2 adalah suhu air keluaran koil, sedangkan T3 adalah suhu air masuk koil. Sehingga di dalam small process vessel ini terdapat heater, ya, heater untuk proses pemanasan di dalam small process vessel, kemudian juga terdapat coil, di mana nanti di dalam coil itu bisa dialiri oleh cold water. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian, untuk mengalirkan air ke dalam small process vessel, kita menggunakan bantuan dari PSV, jadi valve inlet untuk mensuplai air ke dalam small process vessel berasal dari PSV. Tentunya laju alirnya nanti tetap dibaca oleh F1. Jadi air di dalam bak penampung air nanti akan dipompa menuju small process vessel melewati PSV. Tentunya sebelum masuk PSV, laju alirnya akan dibaca terlebih dahulu oleh F1. Itu adalah alat-alat yang kita gunakan selama BPCU yang kedua. Di dalam small process vessel juga dilengkapi dengan pengendali level, supaya air yang di dalam small process vessel tidak pernah kurang ya, jadi nggak pernah habis karena ada level control. Jadi kita akan tahu kapan kita harus menambahkan air sampai level set point-nya tercapai. Di slide ini adalah PNID, proses kita yang akan kita gunakan untuk temperatur kontrol BPCU yang kedua ini. Jadi yang berwarna biru ini adalah small process vessel, di mana di dalam small process vessel ini
terdapat heater dan juga coil. Kita akan lihat yang bagian heater dulu. Heaternya itu tersambung dengan controller. Maka di sini bisa kamu pastikan bahwa kondisi heaternya akan menjadi manipulated variable. Jadi nanti sensor akan membaca PV, ya di sini PV-nya adalah T1, berarti suhu air di dalam proses vessel. Kemudian hasil bacaan tadi akan dibandingkan dengan set point di controller, kemudian nanti controller akan mengatur kondisi dari heaternya. Apakah harus on ataukah harus off. Jadi di sini PV-nya adalah T1, yaitu suhu air di dalam small process vessel. Manipulated variabelnya adalah kondisi heater yang kita gunakan. Nah, di dalam small process vessel juga terdapat coil, ya. Ini kita akan lihat, ini adalah aliran masuk coilnya dan ini adalah aliran keluar coilnya. Nah, kalau kita runut ke belakang, nih, sehingga di sini bisa kalian lihat ya, air dingin itu disuplai masuk ke coil melewati PSV. Kalau kalian ingin mengetahui berapakah suhu air yang masuk coil atau suhu cold water yang kita supply, kalian bisa membaca suhu tersebut di T3. Sedangkan suhu air keluar coil kita baca di T2. Di sini dituliskan bahwa yang menjadi disturbance adalah PSV-nya. Sehingga bisa kamu ambil kesimpulan disturbance pada proses temperatur kontrol ini adalah laju alir air dingin yang masuk ke dalam coil. Maka nanti di prosedur percobaanmu, bukaan PSV-nya itu kita ubah-ubah. Otomatis kalau bukaan PSV-nya kita ubah-ubah, maka laju alir air yang masuk ke coil tadi akan berubah. Jadi di sini kalian sudah langsung bisa mengetahui bahwa PV-nya itu adalah T1 atau suhu air di dalam small process vessel. MV-nya yaitu kondisi dari heater, apakah dia on atau dia off, sedangkan disturbance-nya adalah laju alir air yang masuk ke coil. Saya ulangi ya, bahwa di dalam small process vessel itu dilengkapi oleh heater dan juga coil. Heaternya terhubung ke controller, ya. Kemudian di sini terdapat 3 bacaan suhu, ada 3 sensor suhu yang membaca suhu air di dalam proses vessel atau suhu air di dalam small process vessel, yaitu T1. T3 adalah suhu air masuk coil, sedangkan T2 adalah suhu air keluar coil, di mana PV-nya yaitu T1 atau suhu air di dalam small process vessel. Manipulated variabelnya adalah kondisi dari heaternya. Apakah heaternya on ataukah heaternya off nanti akan diatur oleh controller berdasarkan bacaan PV yang didapatkan atau bacaan T1 yang didapatkan. Kemudian disturbance-nya adalah laju alir air yang masuk ke coil. Oke, jangan lupa PNID-nya, lalu jangan lupa ada 3 bacaan suhu, jangan lupa juga tentang apa PV-nya, apa MV-nya, dan apa disturbance-nya di bagian BPCU kedua ini. Nah, ini adalah alat real yang akan kita gunakan nanti. Yang saya lingkari berwarna merah, ini adalah small process vessel. Di dalamnya terdapat coil, ya. Lalu ini adalah heaternya.
Kemudian nanti airnya akan masuk ke sini untuk dibaca oleh F1. Melalui PSV kita suplaikan air ke small process vessel. Nanti prosedur percobaan yang lengkap, yang detail bisa kalian lihat di demo alat ya. Kemudian di dalam vessel itu terdapat T3 dan T2 untuk membaca suhu air masuk dan suhu air keluar koil. Lalu juga ada T1 di sini tidak kelihatan, itu ada T1 untuk membaca suhu air di dalam koil. Nah, ini tampak dekatnya ya. Ini T1, lalu ada T2 dan T3. Ini adalah heaternya, lalu koil. Nah, di alat ini kita juga akan membutuhkan bantuan hot pump untuk melakukan sirkulasi. Jadi air yang di dalam sini kan kita panaskan. Nah, nanti air tersebut kita sirkulasi dengan bantuan hot pump. Kita ambil dari small process vessel lalu kita kembalikan lagi untuk sirkulasi air di dalam small process vessel. Berikut ini adalah penentuan variabel pengendali untuk section 5 yaitu temperatur control direct batch heating. Jadi selama praktikum BPJU2 nanti kita akan menggunakan section 5. Judulnya section 5 ini adalah temperatur control untuk direct batch heating. Ya, direct. Jadi nanti di BPJU2 itu ada direct dan indirect. Kalau direct yang menjadi PV-nya itu adalah T1, suhu air di dalam small process vessel. Kalau indirect yang menjadi PV-nya adalah suhu air keluar koil. Ya, jadi kalian bisa membedakan di sini istilah direct dan indirect. Namun untuk praktikum BPJU2 ini kita hanya mengerjakan direct batch heating, pemanasan langsung untuk proses batch ya. Yang pertama adalah proses variabelnya atau PV. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, PV kita adalah suhu air di dalam small process vessel atau T1. Kemudian set point-nya adalah nilai temperatur atau suhu air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Manipulated variabelnya di section kelima atau temperatur kontrol ini adalah kondisi heaternya, apakah on atau off, dan disturbance-nya adalah laju alir air yang masuk ke koil melalui PSV. Kemudian aksi prosesnya bisa kalian lihat di PNID yang sudah saya tampilkan tadi ya. Aksinya adalah reverse acting. Saat PV naik atau PV melebihi set point, maka sinyal kendalinya turun atau controller akan memerintahkan heaternya untuk off. Di sini PV naik, sinyal kendali turun atau heater off. Berlawanan arah, maka dia adalah reverse acting. Nah, ini saya tampilkan juga nanti bentuk rangkaian alat yang kamu gunakan. Ya, di sini ada small process vessel, kemudian ada 3 bacaan suhu. Kalau di software yang kita gunakan, yaitu PCT40 ya, Basic Process Control Unit. Nah, di sini ada 3 bacaan suhu, ada T1, T2, dan T3, tapi yang kita gunakan terbalik ya, tidak sesuai dengan konfigurasi di layar. Jadi, yang akan kita gunakan, T3-nya kita ganti ke T2, sehingga T2 di sini membaca suhu air keluar koil, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sedangkan T2 pada PCT40, kita ganti simbolnya menjadi T3, yaitu membaca suhu air masuk ke koil. Nah, ini ya, ini kan suhu air masuk ke koil kan. Air masuknya melewati PSV. Jadi, kalau di PCT40 ya, T2-nya itu membaca suhu air masuk koil, sedangkan T3-nya membaca suhu air keluar koil. Nah, kalau di praktikum yang kita laksanakan, kita balik.
ya. T3-nya itu adalah suhu air masuk ke koil, sedangkan T2-nya adalah suhu air keluar dari koil. Jangan sampai salah. Kemudian ini adalah rangkaiannya. Sebelum saya membahas rangkaian, di sini ada PSV box yang nanti bisa kalian gunakan sebagai tempat input nilai PSV. Lalu ada hot pump box, ini adalah hot pumpnya ya, gambar hot pumpnya sebagai tempat input nilai bukaan hot pump. Nah, di small process vessel ini terdapat beberapa flexible tube. Nih, 1, 2, 3, dan 4. Nah, flexible tube tadi bisa kalian gunakan untuk membaca aliran dari small process vessel. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa hot pumpnya tadi digunakan untuk melakukan sirkulasi. Sehingga di sini air dari small process vessel nanti akan ditarik oleh bantuan hot pump ya. Dengan aliran seperti ini, dia masuk ke bagian hot pump, keluar hot pump, dikembalikan lagi ke bejana kecil pada bagian bawah. Jadi diambil di sini, lalu ditarik oleh hot pump, dikembalikan lagi di bagian bejana paling bawah. Sehingga di sini fungsinya hot pump hanya untuk sirkulasi air di dalam small process vessel. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di small process vessel itu ada sensor level juga. Nanti misalnya air di dalam small process vesselnya kurang, maka tanda level ini, sensor levelnya akan menyala berwarna merah. Nah, kalau berwarna hijau berarti air di dalam small process vessel mencukupi sesuai dengan batas minimum. Di sini juga ada bacaan F1, yaitu laju alir yang masuk ke bagian koil. Set point-nya nanti ditentukan 35 derajat Celcius dengan variabel berubahnya adalah persen bukaan hot pump, yaitu 50% dan 100%. Maka nanti section kelima ini akan kalian laksanakan atau kalian jalankan 2 kali. Yang pertama dengan bukaan hot pump 50% dan yang kedua dengan bukaan hot pump 100%. Secara umum, prosedur percobaan yang nanti kalian lakukan, yang pertama, kalian harus mengisi small process vessel dengan air sampai tanda batas. Nanti untuk mengisinya, kita juga menggunakan PSV ya sebagai valve inletnya. Kemudian, kita setelah small process vesselnya terisi air sesuai tanda batas, kita sesuaikan konfigurasi flexible tube-nya atau pipa-pipa yang kita gunakan sesuai dengan konfigurasi di PCT40, sesuai dengan gambar yang saya berikan tadi. Yang ketiga, atur controller ke mode otomatis dan inputkan set point-nya 35 derajat Celcius. Lalu atur hot pump, bukaan hot pump-nya yang pertama yaitu 50% dan PSV-nya 0%. Jadi awal itu kita tidak supply air pendingin di dalam koil ya, karena sekali lagi bahwa laju alir itu adalah disturbance, maka kita coba dulu tanpa disturbance yaitu PSV 0%. Setelah itu tunggu sampai set point tercapai ya. T1-nya sama dengan SP atau T1-nya lebih besar dari SP, set point. Lalu setelah set point-nya tercapai, kamu tunggu selama 5 menit. Jadi tetap datanya di-record selama 5 menit. Setelah 5 menit, 5 menitnya dihitung setelah set point-nya tercapai ya. Set point tercapai, lalu tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, ganti bukaan PSV-nya. Nah, ini kita mulai beri disturbance. Ganti bukaan PSV-nya menjadi 50%. Kemudian tunggu selama 5 menit lagi. Kemudian setelah 5 menit, ganti PSV-nya menjadi 100%. Dan tunggu selama 5 menit lagi.
Kemudian terakhir setelah 5 menit di PSV 100%, kita ganti PSV-nya ke 0%, lalu tunggu selama 5 menit. Nah, di sini ketika PSV-nya sudah kembali ke 0, maka section 5 untuk bagian hot pump 50% itu sudah selesai. Kita akan lakukan lagi percobaan. Jadi di sini dituliskan ulangi step 3 sampai 9 dengan input hot pumpnya adalah 100%. Jadi setelah kita pakai yang 50% tadi, kita tetap menjalankan section 5, kita ganti bukaan hot pumpnya sebesar 100%. Maka nanti data pengamatan yang kamu dapatkan, jadi nanti di LKM, kalian akan mendapatkan tabel yang cukup panjang. Yang pertama, kolom 1 itu adalah nomor samplingnya, kemudian ada waktu sampling, lalu ada T1 dalam satuan derajat Celcius. Jangan lupa bahwa T1-nya membaca suhu air di dalam small process vessel, kemudian ada T2 dan juga T3, di mana T2 dan T3 ini membaca suhu air keluar dan masuk ke koil. Ya, di sini T1-nya bertindak sebagai proses variabel yang diatur agar sesuai dengan set point. Lalu kita juga bisa mengetahui flow rate karena kita ganti-ganti kan PSV-nya ya. Dari PSV yang diganti-ganti tadi 0, 50 ke 100 ke 0 lagi, kita jadi bisa mengetahui berapakah laju alir air dingin yang kita supply ke dalam koil. Kemudian di sini ada hot pump juga, bukaan hot pumpnya terrecord. Section 5 yang pertama kita menggunakan bukaan hot pump 50, sedangkan section 5 yang kedua kita gunakan bukaan hot pump 100%. Di sini PSV position dan hot pump settingnya bisa kita inputkan secara manual. Jadi kita bisa mengatur secara manual bukaan dari PSV dan bukaan hot pumpnya. Lalu di sini ada heater state-nya, jadi kamu tahu kapan heaternya on, kapan heaternya off. Lalu ada set point yang kita tentukan di awal tadi, yaitu 35 derajat Celcius. Nah, di sini kamu juga bisa melihat sinyal kendali yang keluar dari controller atau controller outputnya. 100% diartikan bahwa heaternya nyala atau on atau aktif. Sedangkan controller outputnya 0%, maka heaternya akan off. Ya, ini jangan lupa ya, T1, T2, dan T3-nya. T1 adalah air di dalam suhu air di dalam small process vessel, T2 suhu air keluar dari koil, dan T3 adalah suhu air masuk koil. Nah, di sini heater state dan juga controller output tidak bisa kita atur secara manual. Dia diatur oleh controller. Jadi kapan heaternya on, kapan heaternya harus off, itu diatur oleh controller. Nah, heater state tadi misalnya kolom ini tidak ada, kamu bisa mengetahui kondisi heaternya dari controller output. Kalau bernilai 100, maka heaternya akan on. Kalau bernilai 0, maka heaternya akan off. Setelah nanti kalian mendapatkan data pengamatan ya, kalian harus mampu menganalisa data tersebut. Maka untuk BPCU2 temperatur kontrol ini, tugas dan pembahasan yang akan kamu lakukan yang pertama, kamu harus menganalisa data pengamatan yang didapatkan. Kamu lihat bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap sistem pengendalian. Tadi bukaan hot pumpnya ada dua, 50% dan juga 100%. Kemudian tugas yang kedua, analisa data pengamatan yang didapatkan, lalu kamu cek bagaimana pengaruh bukaan PSV terhadap sistem pengendalian. Kamu tadi punya 0%, 50%, diganti ke 100, lalu diganti ke 0% lagi. Nah, kamu lihat
Bagaimana pengaruh perubahan bukaan PSV tersebut? Di sini ada beberapa tips yang bisa kamu gunakan untuk menganalisa data. Yang pertama, jangan lupa kamu harus memperhatikan SP, PV, MV, dan disturbance pada proses pengendalian ini, jangan dilupakan. Kemudian, perhatikan pengaruh bukaan hot pump terhadap proses variabelnya, terhadap T1. Perhatikan pengaruh bukaan PSV terhadap T1. Perhatikan waktu tercapainya set point setelah dan sebelum diberikan perubahan PSV. Lalu perhatikan juga pengaruh bukaan hot pump dan juga pengaruh bukaan PSV terhadap suhu air keluaran koil. Dari 5 tips yang saya share ini nanti bisa kamu gunakan untuk mempermudah kalian menganalisa data pengamatan. Nanti sebelum menyaksikan video demo alatnya, baca dulu sekali lagi prosedur percobaan di modul. Nanti bisa kamu cocokkan dengan prosedur percobaan yang ada di video demo alat BPCU2, yaitu temperatur kontrol.